Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Kisah nyata, gemar berbuat dosa, wanita ini diazab Allah saat menunaikan ibadah haji. Kisah nyata ini diungkapkan salah seorang wanita yang bertahun-tahun bertugas mengurus jemaah haji dan umroh. Berikut kisahnya, seperti dikutip dari dream.co.id. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil mengurus jemaah haji dan umroh, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia pertengahan 30-an. Pada saat itu, saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami disambut dengan sebuah bus. Semuanya terlihat riang, sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu saya membawa mereka menaiki bus dan dari situ kami menuju Madinah. Alhamdulillah, segala berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bus. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba-tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh tidak sadarkan diri. Yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah, 2 hari tak sadarkan diri. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaah, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Jemaah ini sakit, kata saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang seketika berubah menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri, cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu, jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun selalu gagal. Sementara itu, tugas mengurus jemaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Dalam kesibukan mengurus jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Tetapi saya diberi kabar bahwa dia masih tak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tak sadarkan diri. Saya makin cemas, maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti ini. Bangun dari koma. Semua usaha untuk memulihkannya gagal, dan wanita itu dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan Rumah Sakit Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih saja tidak berhasil. Jadwal haji harus diteruskan. Kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya saat sampai di Rumah Sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun, kata dokter keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka mata. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung, saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya tobat Ustazah, saya menyesal, saya tak akan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik, saya bertobat, betul-betul bertobat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertobat?" tanya saya, masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan kepada saya bagaimana dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmah oleh kita semua. "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih, tapi saya salah.
Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tidak pernah mengerjakan ibadah, saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya dipenuhi dengan botol minuman. Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah?" tanya saya terkejut. "Betul Ustazah, selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Perjalanan ibadah haji bukanlah untuk rekreasi dan bisnis. Akan tetapi perjalanan ini untuk mendapatkan hikmah dan tujuan mulia." Haji Eko Misbahuddin LC mengatakan, di antara tujuan dan hikmah penting dalam perjalanan ibadah haji, di antaranya adalah menegakkan tauhid. Jika rangkaian manasik haji diamati secara seksama, maka akan ditemukan bahwa menauhidkan atau mengesahkan Allah adalah tujuan utama. Dalam talbiyah kita menauhidkan Allah. Ketika menaiki Bukit Syafa dan Marwah, kita juga melantunkan kalimat tauhid. Begitu pula saat wukuf di Padang Arafah. Bahkan menauhidkan Allah pada ibadah dan doa adalah amalan paling utama selama ibadah haji. Tulis H. Eko dalam bukunya agar kita mendapatkan haji mabrur. Maka dari itu, kata dia, hendaklah seorang yang berhaji menghayati makna ini dalam setiap manasiknya. Dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah." Perjalanan ibadah haji untuk mendidik hamba agar patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangkaian manasik haji ada beberapa rahasia dan hikmah yang sulit kita cerna. Sebab tujuan utama dari ibadah haji ini adalah tunduk dan patuh kepada syariat Allah, katanya. Sebagai contoh, melempar jumroh dan mencium Hajar Aswad. Karenanya, ketika hendak mencium Hajar Aswad, Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanya sebongkah batu yang tidak mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Jika bukan karena aku telah melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Umar radhiyallahu anhu sangat memahami bahwa tujuan utama mencium Hajar Aswad adalah tunduk kepada syariat Allah dan mengikuti tuntutan Rasulullah SAW. Untuk dapat menghayati ibadah haji, jemaah harus memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Jemaah haji diperintahkan berzikir pada setiap sesi manasik, juga setelah selesai menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Ibadah haji juga untuk mencapai derajat takwa. Perintah bertakwa banyak kita temukan di sela-sela penjelasan tentang manasik haji, seperti firman Allah yang artinya, "Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Jemaah haji yang serius berangkat haji dapat memperdalam cinta kepada Rasulullah SAW. Semua rangkaian ibadah haji telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah. Maka bukti cinta kepada beliau adalah dengan menunaikan ibadah mulia ini sesuai dengan tuntunannya. Dan dengan mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kita. Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ali Imran ayat 31.